kasih Ibu Kakan, Ibu Sindia Priani SHMH atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Yang saya hormati Ibu Bupati Kutai Timur Nadia Febriana STR MKN, Bapak Muhammad Sultan Fatasom SHMH MR MSRKIS SHMN, dan seluruh peserta rapat persiapan penerbitan sertifikat atas tanah pada program medis kita khususnya di Sasantima tahun 2024 ini. Baik, sebelum saya sampaikan terkait rapat koordinasi ini, ada baiknya saya ingin sampaikan pokok-pokok bahasan apa saja yang kita bahas atau ingin saya sampaikan pada rapat hari ini di gedung pertemuan Bupati Kutai Timur ini. Yang pertama, mohon izin Bu Bupati, Pak Kades, Bu Kakan. Yang pertama terkait SK penetapan objek distribusi tanah. Kemudian yang kedua terkait dengan SK penetapan subjek redistribusi tanah. Lalu daftar objek dan subjek redistribusi tanah, serta yang terakhir agenda kegiatan hingga pada saat nantinya penyerahan sertifikat atas tanah. Baik, untuk bahasan yang pertama kita akan masuk kepada mohon maaf, sebelum kita masuk ke bahasan pertama, izinkan saya untuk menyampaikan kaitannya dengan rekapitulasi progres kegiatan distribusi tanah khususnya di Desa Sanggima. Jadi alhamdulillah perlu kita syukuri bahwa kita sudah sampai pada tahapan persiapan penyerahan sertifikat atas tanah dalam program medis ini. Jadi yang kita ketahui bahwa untuk penyelenggaraan medis ini kita ditetapkan di Desa Sanggima, Bu ya, di Kecamatan Salah Selatan tepatnya, dengan target bidang sejumlah 50 bidang. Dan ketika pemiluan kemarin juga telah kita laksanakan juga memenuhi target sebanyak 50 bidang dan masuk kepada tahapan inventarisasi dan juga identifikasi juga memenuhi target sebanyak 50 bidang. Kemudian pada tahapan pengukuran serta pemetaan juga dapat terrealisasi sebanyak 50 bidang. Dan kemarin terakhir pada tahapan sidang GTRK kita juga telah membahas kaitannya dengan subjek dan objek yang akan kita sepakati juga terrealisasi sesuai dengan target sejumlah 50 bidang tanah dan juga 50 subjeknya tentunya. Dan pada tahapan kali ini kita memasuki tahapan penetapan objek dan subjek melalui SK, yang mana seperti saya sampaikan tadi pada pokok bahasan, di mana ada SK penetapan objek nanti yang akan dikeluarkan oleh Bapak Kanwil di Samarinda. Kemudian juga SK penetapan untuk SK objek sudah ditetapkan di Sanggima, dan juga SK penetapan subjek nantinya oleh Ibu Bupati Maidilibu. Dan pada sampai saat ini itu juga telah terrealisasi sebanyak 50 bidang dan 50 subjek sesuai dengan target. Mohon izin Ibu, untuk keberangkatan Ibu Bupati, Pak Kades, izinkan saya untuk menampilkan SK penetapan objek distribusi tanah terkait dengan diskon hutan untuk Taman Nasional Kutai di Desa Sanggima khususnya, di mana SK tersebut telah ditetapkan oleh Bapak Kakanwil Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda pada tanggal 27 Mei 2024. Mohon maaf, Ibu Kanwil, saya lupa, Ibu Dias Putri. Jadi terkait dengan isinya bahwa SK tersebut bernomor 250 garis miring garis datar
2004 tentang penetapan tanah bekas kawasan hutan Taman Nasional Kutai menjadi tanah objek redistribusi tanah yang terletak di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, di mana pada intinya bahwa objek redistribusi tanah di Desa Santima ini yang merupakan tanah bekas kawasan hutan itu memiliki luas keliling seluas 11,8 hektar yang terletak di Desa Santima, Kecamatan Sanggau Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, di mana telah diputuskan bahwa lokasi tersebut merupakan objek redis yang telah dijadikan tora atau objek perkembangan kerja. Dan berikut merupakan tampilan SK tersebut. Ada berupa peta keliling yang sudah pernah dikabar juga pada saat ekspos hasil pengukuran kemarin, di mana tertera bahwa garis kuning menampilkan keliling tora yang sedang kita kerjakan, di mana seluas 11,8 hektar. Kemudian berikut juga tampilan kedua berupa peta bidang tanah, di mana terdapat 50 bidang tanah yang terukur beserta 50 juga subjek calon penerima sertifikat pada program redistribusi tanah kali ini. Selanjutnya, setelah saya sampaikan terkait SK penetapan objek, mohon izin saya sampaikan terkait dengan SK penetapan subjek redistribusi tanah. Izin Bu Bupati, berikut draft SK putusan Bupati Kutai Timur hari Minggu yang kami terima beberapa hari yang lalu dari staf Ibu, yang mana SK ini yang nantinya akan menjadi dasar penerbitan sertifikat atau dasar si calon penerima sertifikat, dalam hal ini warga masyarakat Desa Santima yang menjadi subjeknya itu nantinya berhak menerima sertifikat, Bu. Sehingga nama-nama yang nantinya terlampir dalam SK tersebut, nama-nama itulah nantinya berhak menerima sertifikat. Dan nama-nama tersebut sudah kita diskusikan juga kemarin di sidang DPR dengan total sebanyak 50 nama, dimulai dari Badur Rahim, Nurul Saludin hingga Rusia nomor 50 Ibu. Dari 50 nama tersebut telah dicek kaitannya dengan syarat dan juga ketentuan subjeknya sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku, bahwa semua subjek yang ada telah memenuhi syarat untuk menjadi calon penerima sertifikat di program redistribusi tanah tahun ini, Bu. Nah, dari izin Ibu, dari SK penetapan objek yang sudah kami sampaikan di awal, kemudian draft SK penetapan subjek dari Bupati Kutai Timur, jika saya untuk menyampaikan rekapitulasi atau daftar objek dan subjek redistribusi tanah di Desa Santima, Kecamatan Sanggau Selatan, di mana seperti yang kami ketahui terdapat 50 objek dengan 50 subjek penerima sertifikat, di mana umur daripada calon penerima sertifikat itu rata-rata di atas 50 tahun. Dalam hal ini merupakan memang warga yang sudah lama tinggal di Desa Santima, yang dulunya belum bisa menikmati kepastian hukum, Bu, dari tanah yang dia tinggali. Dan dengan adanya di sini bisa kita usahakan tanah yang ditinggali beserta tanah yang diusahakan, dan ini kan kebunnya, Bu. Di usia 60 tahun mereka baru bisa merasakan kepastian hukum
yang harusnya negara sudah hadir sejak lama. Artinya dalam hal ini memang peran dari Ibu Bupati, tentunya juga dari Pak Kades sangat besar sehingga kita telah sampai pada tahap sekarang. Dan juga untuk pekerjaan daripada subjek tersebut itu semuanya adalah petani Bapak Ibu. Sehingga harapannya dengan adanya program di sini, masyarakat yang bekerja sebagai petani bisa mendapatkan haknya dengan layak. Dan untuk luasnya bervariasi juga, ada yang memang itu tanah garapan, dan juga tanah tempat tinggal, dan juga tanah yang merupakan tempat tinggal dan juga di belakangnya langsung juga garapan. Yang bisa kita lihat melalui citra yang ada di peta tersebut. Nah, mohon izin dari 50 subjek dan juga objek yang telah kami lakukan program di sini, harapannya ke depan dapat kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, di mana tahap selanjutnya tersebut dapat kita lihat pada agenda kegiatan redistribusi tanah di tahun 2008 ini, di mana pada saat ini kita telah mencapai pada tahapan yang kelima, yaitu tahapan optimal subjek, yang mana sebelumnya kita telah melewati 4 tahapan, yaitu penyuluhan, kemudian inventarisasi dan identifikasi peserta subjek, kemudian pengumuman dan pemetaan telah kita lakukan, dan terakhir sebelumnya ada sikap negara telah dilaksanakan juga kemarin bersama dinas-dinas terkait, dan sekarang pada tahapan penetapan objek dan subjek, di mana untuk penetapan objek itu seperti kita ketahui di SK telah ditetapkan oleh Bapak Ibu Kanwil, Ibu Kanwil Hakim, dan juga untuk SK penetapan subjek itu sudah kami terima Bu draft SK-nya dari staf Ibu kemarin. Dan untuk kedepannya masih ada 3 tahapan lagi yang menunggu untuk kita selesaikan, hingga pada saatnya nanti sertifikat bisa diserahkan. Yang keenam yaitu setelah ini ada penerbitan SKDIS, nanti tinggal SK penetapan subjek dari Ibu ketika nanti sudah siap. Kemudian selanjutnya ada pembukuan hak dan penerbitan sertifikat, nanti dari tim tata pertanahan akan merampungkannya ketika SK sudah terbit. Yang terakhir, ketika sudah dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya, maka penyerahan sertifikat bisa dilaksanakan kepada seluruh subjek calon penerima sertifikat. Baik, mohon izin Bu Bupati, Pak Kades, silakan. Barangkali cukup sekian paparan dari saya selaku kasih penataan kebudayaan Kantor Kabupaten Timur. Selanjutnya, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Ibu Kepala Kantor untuk memimpin dan nyalakan. Selanjutnya untuk Ibu Bupati dan Bapak Kades, apakah ada tanggapan? kegiatannya gratis kan Pak? Dari pemerintah. Terus
Kemarin Bapak Agus Sektor sering juga saya punya saya ini untuk saya mengingat gratis. Apakah berarti seperti Ibu Bupati dan tadi sampaikan nanti untuk kedepannya nanti proses pembiayaan itu apakah benar-benar gratis? Nah, ini boleh ke tadi itu Bapak Agus Sektor itu selalu menanyakan jadi gratis atau tidak, tapi itu saja yang saya untuk membantu menembak. Mungkin Ibu lagi seperti agak kurang, nah kemudian saya bantu menjawab. Yang saya sebutkan dari tanggapan Ibu Bupati dan juga Bapak Kades yang saya hormati terkait ini ya biaya ya. Mungkin bisa, oh ya tadi juga ada contoh terus dari Pak Agus Sektor ya Pak Kades ya. Benar Pak ya? Nah, itu kan kebetulan beliau juga kemarin saya ketemu di kantor RT kalau saya kemarin ngopi sama dia kemarin Pak. Nah, memang kemarin sempat dia ngobrol sama saya Pak Agus kan juga ada lagi di sebelah Pak kebetulan Pak Agus. Nah, Pak Agus di Pak Agus kemarin saya sudah ngobrol ya terkait dengan biaya kan memang seperti yang kita ketahui untuk program redistribusi tanah ini memang seluruh biaya itu ditanggung oleh negara dalam hal biaya di tata pertanahan, mulai dari biaya penyuluhan, kemudian biaya pengukuran, pemetaan, kemudian sidang sampai dengan penerbitan sertifikat. Itulah biaya-biaya yang ditanggung oleh negara. Di mana untuk biaya lain kaitannya seperti materai, fotokopi dan sebagainya, patok itu kemarin kita kembali kepada desa ya Pak Kades. Kebetulan memang Pak Kades ini baru kan seminggu, itu mungkin belum mengetahui itu permasalahannya. Karena memang kemarin Pak Kades yang lama, Pak Kopling kemarin memang sudah sepakat kepada masyarakat bahwa ada iuran itu memang kita kembalikan kepada Pak Kades, itu di luar dari kontrol atau wewenang daripada Kantor dan Timur. Mungkin Pak Kades belum mengetahui, Pak Agus juga mungkin lupa dan bayar kemarin ke Pak Kades yang lama, sehingga mungkin terjadi miskom. Tapi intinya Pak, untuk biaya dari pengukuran sampai nanti penyerahan sertifikat itu memang gratis Pak. Nah, terkait dengan izin Bupati BPHTB itu kemarin sudah kita bantu pengecekan terhadap 50 objek bidang tanah yang terlebur. Seperti yang kita ketahui pada program perumahan yang terbaru kan untuk BPHTB kan besarnya 5% ya dari NJOP dikurangi NJOP TKP. Nah, kebetulan NJOP-nya di NJOP TKP yang kedua 80 juta itu kebetulan untuk nilai NJOP-nya di Sangkima ini karena pelosok Bu ya, jadi nggak sampai 50 juta. Nah, sehingga untuk BPHTB-nya ini 0 rupiah Bu. Alhamdulillah, jadi masyarakat desa Sangkima sebanyak 50 orang ini berhak menerima sertifikatnya secara gratis tanpa bayar BPHTB 0 rupiah. Karena memang untuk nilai NJOP-nya kemarin setelah dan kita kan juga kita sudah ngecek ke bagian stabilitas kekayaan khususnya Mbak Brenda bahwa memang NJOP di daerah sana memang di bawah 20 juta Bu, sehingga kebebas daripada BPHTB. Ini pasti dia juga
karena memang tidak semua wilayah itu NCOP-nya di bawah NPO. Oke. Nah, mungkin itu Pak Kades untuk bagi, barangkali ada tanggapan lagi.